Apa sih siklus haid itu? Siklus haid merupakan suatu di mana terjadinya masa awal pertama haid, terus sampai dihitung sampai masa haid berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya siklus haid ini ada beberapa masa, yaitu ada masa menstruasi, di mana masa menstruasi ini terjadi karena ketika sel ovum itu tidak dibuahi, sehingga lama-kelamaan endometriumnya akan mengalami penebalan. Nah, karena ovumnya tidak dibuahi, maka ini endometrium yang dipersiapkan sebagai tempat implantasi sebelumnya akan tetapi akan menjadi luruh karena tidak adanya suatu pembuahan. Nah, masa praovulasi, di mana masa praovulasi ini merupakan masa persiapan untuk masa ovulasinya. Masa ovulasi sendiri merupakan suatu pelepasan sel telur atau sel ovumnya. Nah, setelah masa pelepasan ovum, di mana di sini akan berjalan sampai ke tuba Fallopi. Nah, disitulah sel ovum menunggu kedatangan suatu sperma. Tapi kalau sperma tidak datang, nah berlanjut masa ovulasi ini. Nah, masa pasca ovulasi ini terjadi setelah masa proses keluarnya ovum tadi. Nah, di sini menunggu sampai, tapi kalau lama-kelamaan menunggu, maka terjadilah suatu penebalan endometrium. Tapi kalau tidak dibuahi, maka endometrium ini akan kembali ke menstruasi ini. Nah, di mana siklus haid ini akan terus berulang, terus berputar dari masa menstruasi, praovulasi, ovulasi, pasca. Ini terus berlanjut, memutar setiap bulannya atau sesuai dengan siklus haid pada wanita tersebut, atau karena siklus itu berbeda-beda setiap wanitanya. Di mana siklus haid normal itu dimulai pada berhitungan ada yang 21 sampai ada yang 35. Nah, tergantung dari siklus haid wanita tersebut, apakah dikatakan kategori siklusnya normal atau sedang tidak teratur atau tidak normal. Nah, di mana siklus itu ada yang siklusnya teratur. Teratur maksudnya gimana sih teratur itu? Yaitu misal pada bulan Januari siklusnya itu perhitungan haid pertamanya sampai pada bulan berikut Februari ini dihitung ada 28 hari. Dan siklus pada tadi yang pada awal Februari sampai bulan Maret mendapatkan haidnya itu dihitung ada 28 hari, dan seterusnya pada bulan Maret sampai bulan berikutnya. Itulah yang dinamakan dengan siklus yang teratur. Nah, untuk perhitungan dari siklus teratur ini mudah, hanya dihitung tiap bulannya, di mana ovulasinya itu akan terhitung, yaitu pada hari ke-12 sampai ke hari ke-16. Ini saya ada sebuah contoh kasus. Nyonya I mengalami siklus yang teratur, yaitu 28 hari. Mendapatkan haid pada tanggal 1 sampai 5 Januari. Di tanggal berapakah masa ovulasinya? Nah, langsung saja ya saya menggunakan kalender ini, dimana siklus tadi pada kasus kan 28 hari. Maka yang pertama kita lakukan harus menghitung, yaitu pada haid pertamanya akan mendapatkan haid pada 1 sampai bulan 5. Nah, selanjutnya kita harus menghitung, yaitu antara haid pertama ini sampai perhitungan 28 hari. Karena siklusnya normal 28 hari, itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dan disinilah kemungkinan akan mendapatkan haid pada bulan berikutnya,
siklus pada yang teratur, siklus yang teratur itu ovulasinya terjadi tepat pada perhitungan kedua, hari ke-12 sampai ke hari ke-16, dimana dihitung dari haid awal atau haid pertamanya. Nah, ini kan haid pertamanya, kita hitung sampai menempati hari ke-12 nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tandai ya 12 ini. Terus sampai tadi kan ke hari ke-16. Kita hitung lagi 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai sini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masa ovulasi pada kasus tersebut terjadi antara tanggal 12 sampai tanggal ke-16. Inilah masa ovulasinya, dimana ini sangat penting terutama bagi yang sedang program kehamilan, itu sangat penting. Terus pada saat ibu yang atau sedang tidak menginginkan atau sedang menghindari suatu kehamilan, ini juga sangat penting, perlu diketahui kapan harus menghindari dan kapan itu harus dilakukan. Nah, seperti itu tujuannya. Ini saya buatkan kasus soal yang kedua agar lebih paham lagi, yaitu Nyonya A mengalami siklus yang teratur 29 hari. Dia mendapatkan haid pada tanggal 33 sampai ke 7 Februari. Di tanggal berapa kan ovulasinya? Nah, langsung saja kita menuju ke kalendernya pada Februari. Itu kita perlu ketahui masa haidnya tadi kan tanggal 3 sampai ke 7. Nah, selanjutnya kita menghitung masa siklusnya, itu ada 29. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pas mengenai 1 Maret. Setelah itu, di mana masa ovulasi pada siklus yang teratur terjadi pada perhitungan hari ke-12 sampai ke-16. Nah, jadi kita hitung lagi mulai dari haid awalnya ini. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pas tanggal 12 ini 12, kita hitung lagi sampai ke 16. 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai di sinilah masa ovulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kasus tadi masa ovulasi tersebut terjadi pada tanggal 14 sampai ke 18 ini merupakan masa ovulasinya.